Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi kali ini saya akan membahas tentang Champions League plus Europa League yang baru saja berjalan tengah pekan kemarin. Jadi ini maaf saya baru bikin video sekarang karena saya mau nemeni saudara saya dari Bali. Ini baru pulang juga, jadi saya akan membahas dulu tentang Champions League. Jadi nanti ini total ada 10 pertandingan yang mau saya bahas. Kali ini nggak semua ya, karena yang semua itu khusus match pertama aja karena matchnya sangat banyak. Apalagi ini bahas dua divisi, Champions League dan Europa League, total ada 36 pertandingan. Tapi yang saya bahas hanya 10 aja, saya batasi supaya video ini tidak terlalu panjang nantinya. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang Champions League. Bentar. Tentang Champions League. Jadi ada beberapa pertandingan yang seru di matchday kedua ini. Sekarang sudah matchday kedua. Jadi yang pertama kita membahas dulu adalah ada Leverkusen lawan AC Milan. Ini cukup seru karena Leverkusen tim yang unbeaten musim lalu melawan salah satu pemenang juara terbanyak UCL di bawahnya Real Madrid lah. Jadi AC Milan kalau nggak salah dapat 6 atau 7 gitu. Aku lupa ya, sama kayak Liverpool atau lebih dikit AC Milan. Salah satu raksasa Eropa. Leverkusen ini bermain dalam formasi 3-4-2-1. Radeki sebagai kiper dan kapten. Tiga di belakang ada Tapsoba, Jonathan Tah sama Hincapie. Di tengah ada Jeremy Frimpong, Granit Xhaka, Garcia sama Grimaldo. Dua di penyerang attacking midfielder ada Adil sama Florian Wirtz, dan di depan ada Victor Boniface. AC Milan menerapkan formasi 4-2-3-1, Menyong sebagai kiper, kemudian di belakang ada Theo Hernandez, Mikael Tomori, Gabbia sama Emerson. Dua di tengah defensive midfielder ada Loftus-Cheek sama Fofana. Di depan ada Rafael Leao, Tijani Rangers, kakak kandung dari Eliano Rangers. Kemudian ada Christian Pulisic sama Tammy Abraham di depan. Jujur ini tapi katanya gak berjalan sesuai ekspektasi ya, karena Milan ternyata mainnya hancur, bahkan kebobolan di menit pertama lewat Victor Boniface. Jadi di menit-menit awal sudah kebobolan, tapi golnya dianulir. Jadi syukurnya Milan babak pertama masih bisa 0-0. Tapi di babak kedua Victor Boniface tak gol lagi di menit 51. Yaitu sekaligus jadi pukulan bagi Milan tertinggal lebih dulu. Mereka berusaha nyerang tapi serangannya banyak yang gagal gitu. Kita lihat statistiknya ya, shotnya sama-sama 16, jadi ini cukup seimbang. Tapi shot on targetnya yang membedakan 9-5. Ini kalau nggak ada Menyong yang melakukan 8 save, ini Milan bisa kebobolan lebih banyak. Sebenarnya cuma 5 shot on target, 9-5. Possession 51% banding 49%, tipis. Passingnya 56 banding 551 dan akurasi passing 91% banding 90%. Ini AC Milan dalam bahaya juga ya. Mereka dua laga sudah dua kali. Mereka bisa terancam tereliminasi dari Liga Champions lebih cepat. Sedangkan Leverkusen ini awal yang bagus ya bagi mereka juga. Di laga pertama mereka juga menang 4-0, jadi di dua laga mereka 2 kali menang gitu. Kemudian kita ke laga selanjutnya yaitu Arsenal lawan PSG. Arsenal ini berusaha ya, maksudnya mereka supaya mereka bisa lolos ke babak grup secepatnya juga. Kalau kita laga pertama mereka imbang 0-0 lawan Atalanta. Jadi ini bukan istilahnya awal yang bagus untuk Arsenal, karena itu di laga kedua mereka mengincar kemenangan lawan PSG. Tapi lawannya nggak terlalu mudah ya, PSG juga. Arsenal bermain formasi 4-4-2, David Raya sebagai kiper, 4 back di belakang ada Julian Timber, William Saliba, Gabriel sama Ricardo Calafiori. Kemudian di tengah ada Bukayo Saka juga sebagai kapten karena Martin Odegaard cedera.
Thomas Partey, Declan Rice sama Gabriel Martinelli, dan di depan dua ada Kai Havertz sama Leandro Trossard. PSG pemain formasi 4-3-3. Donnarumma sebagai kiper, kemudian di tengah ada Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos sama Hakimi. Tiga di tengah ada Joao Neves ya ini kalau nggak salah. Vitinha sama Zaire Emery, dan di depan ada Barcola, Lee Kang-in sama Doué. Siapa nih Doué? Di babak pertama ternyata Arsenal sudah tetap gas ya. Lewat golnya Kai Havertz di menit 20 itu memanfaatkan kesalahan Donnarumma ya, untuk jarang-jarang Donnarumma kalah duel udara. Kali ini lawannya Kai Havertz lebih kecil, tapi Kai Havertz bisa heading bola ke gawang melawan Donnarumma yang raksasa itu. Kemudian 15 menit berselang Bukayo Saka cetak gol. Itu uniknya gol tersebut tuh lewat free kick, jadi nggak ada yang menyangka, bahkan kipernya pun tidak menyangka Donnarumma bahwa itu tendangan itu akan langsung ke gawang. Dipikirnya tendangan itu akan mengenai pemain Arsenal lainnya, ternyata enggak. Jadi itu gol dihitung Bukayo Saka gitu. Di babak kedua PSG masih mencoba melawan, tapi ya kalau penyerang kayak gitu yang apa yang mau diharapkan juga. Kita baca statistiknya ya. Shotnya padahal lebih banyak PSG 6-10, tapi shot on targetnya jauh lebih banyak Arsenal 5-2. Ini menunjukkan betapa buruknya lini depan PSG sekarang. Beda sama dulu zaman Messi, Mbappe, Neymar. Possession 35% dan 65%. Arsenal dengan 35% possession bisa 6 shot dan 5 on target itu luar biasa. Passing 354 banding 647 dan akurasi passing 81% dan 89%. Ya PSG punya banyak PR Mas Yan untuk Liga Champions ini. Kemudian kita ke laga selanjutnya yaitu Liverpool lawan Bologna. Ya, Liverpool menurunkan formasi 4-2-3-1, Alisson sebagai kiper, 4 back di belakang ada Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk dan Andrew Robertson. Di tengah ada Ryan Gravenberch sama Alexis Mac Allister. 3 attacking midfielder ada Mohamed Salah, Dominic Soboslai sama Luis Diaz, dan di depan ada Darwin Núñez. Bologna menggunakan formasi bertahan 4-4-1 karena lawannya ada Liverpool yang kualitasnya lebih bagus. Lucas Korupsi sebagai kiper, kemudian di belakang ada Juan Miranda, kemudian ada Lustumi, Beukemia sama Posch yang nggak kenal. Di tengah defensive midfield ada Remo Freuler. Di central midfielder ada Ndoye, Moro, Urbanski sama Orsolini, dan di ujung tombak ada Lingga. Di menit 11 Liverpool sudah bisa cetak gol lewat golnya Alexis Mac Allister di menit 11. Kalau kita lihat golnya itu ada 2 pemain yang tidak dijaga sama Bologna, yaitu ada Luis Diaz sama Mac Allister, dan golnya di Mac Allister. Tapi bukannya Bologna tidak dapat peluang ya, Bologna dapat peluang tapi tembakannya banyak yang meleset. Dan kalau kena sasaran pun diselamatkan sama Alisson. Jadi Bologna cukup melawan. Di babak kedua Bologna ini masih cukup imbang. Jadi Bologna ya berapa kali peluang tapi gagal. Tapi akhirnya Liverpool yang bisa menggandakan keunggulan lewat Mohamed Salah di menit 75. Jadi ini istilahnya ya Liverpool memang layak menang ya tapi aku respect sama Bologna bisa kasih perlawanan ke Liverpool walaupun akhirnya tetap Liverpool yang menang. Kita baca statistik 9-12, bahkan lebih banyak shotsnya si Bologna, tapi yang membedakan di sini adalah efektivitas serangan. Shot on target 4-2. Dari 9 Liverpool shot on target ada 4, sedangkan Bologna dari 12 cuma 2. Possession 52% banding 48%, passing 41 banding 19, dan akurasi passing 82% dan 81%. Berarti bisa ini cukup berimbang lah istilahnya. Tapi Liverpool menang dari efektivitas. Kita lanjut ke laga berikutnya, yaitu ini ada kejutan di Lille lawan Real Madrid. Ya, ini banyak ekspektasi pada Real Madrid akan menang mudah. Kita dari Lille dulu, pemain formasi 4-2-3-1, kiper ada Chevalier, belakang ada Santos, Diakite, Alexandro sama Gudmundsson. 2 defensive midfielder di belakang ada Boadi sama Andre. 3
attacking midfielder ada Zengrova, Gabel sama Baker, dan di 7 nomor ada penyerang yang cukup tajam yaitu Jonathan David. Real Madrid bermain formasi 4-4-2. Kelihatannya si Thibaut Courtois masih cedera ya. Jadi Lunin jadi kiper. Kemudian 4 back di belakang ada Ferland Mendy, Antonio Rudiger, Eder Militao sama Dani Carvajal. 4 gelandang tengah ada Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni sama Federico Valverde. Dan di depan ada Vinicius Junior dan pemain muda satu yaitu namanya Endrick. Ini cukup sengit ya. Real Madrid emang lebih dapat peluang, tapi berapa kali peluangnya digagalkan sama kipernya Lille itu Lucas Chevalier. Ini kiper muda masih umur 23 tahun. Berapa kali melakukan save penting. Sampai akhirnya di penghujung babak pertama, Lille dapat penalti dan Lille bisa cetak gol lewat Jonathan David di menit 45+2. Di babak kedua Real Madrid lebih nyerang, Lille agak menurunkan tempo. Real Madrid berusaha menyerang tapi gagal. Berapa kali digagalkan sama kiper juga. Tapi yang lebih kelihatan lagi adalah Real Madrid ini terlalu bergantung sama Modric sama itu ya, Mbappe. Ketika dua orang ini cadangkan ya, permainan sama sekali nggak berkembang. Baru pas Modric dan pas Mbappe masuk, baru permainan mulai berkembang. Tapi sayangnya sudah telat, jadi mereka nggak bisa cetak gol lagi. Kita lihat statusnya 7-12, shot target 3-6. Posisinya padahal lebih banyak dari Madrid, 42% banding 58%. Tapi permainan nggak benar berkembang. Passingnya 4-3-6 banding 5-9 dan akurasi passing 84% dan 87%. Ini jelas kejutan karena nggak ada yang menyangka Real Madrid bakal kalah sama Lille. Tapi inilah Indonesia sepak bola itu tidak bisa diprediksi hasilnya. Gitu. Oke, sekarang kita membahas. Nah, ini kita kejutan juga yaitu Aston Villa lawan Bayern. Aston Villa ini ya setelah 41 atau 42 tahun akhirnya balik ke kompetisi Eropa yaitu Liga Champions. Bayangin sampai nunggu 42 tahun, lama banget ya. Aston Villa bermain dengan formasi 4-2-3-1. Emiliano Martinez sebagai kiper, di belakang ada Konsa, Carlos, Pau Torres sama Lucas Digne. Dua defensive midfielder ada Amadou Onana sama Yuri Tielemans. Di attacking midfielder ada Pilogen, susah juga namanya, Roger sama Jacob Ramsey, bukan Gordon Ramsay. Kemudian di penyerang tengah ada Oli Watkins. Penyerang andalannya Aston Villa. Bayern ya melakukan formasi 4-2-3-1 juga. Manuel Neuer sebagai kiper dan kapten. Oh ya, kipernya Martinez juga kapten ya di sini. Aston Villa karena Makin tidak main. Alphonso Davies, Kim Min-jae dari Upamecano, Laimer, 4 back di belakang. 2 defensive midfielder ada Pavlovic sama Kimmich, Joshua Kimmich. Kemudian di tengah ada Kingsley Coman, Michael Olise sama Serge Gnabry, dan di depan ada Harry Kane. Dengan squad sebanyak ini, ternyata Aston Villa yang unggul dulu lewat sebuah counter, tapi ya kalau nggak salah yang cetak gol Michael Olise, tapi habis itu dianulir karena offside kalau nggak salah. Jadi ya babak pertama Aston Villa 1-0 tapi gagal. Bayern Munchen berapa kali dapat peluang tapi gagal. Berapa kali Emi Martinez melakukan penyelamatan penting. Babak kedua sama, Bayern yang lebih mendominasi tapi mereka gagal mencetak gol karena Emi Martinez bermain gemilang, bahkan beberapa save. Dan sampai akhirnya ada satu counter Aston Villa yang berbuah gol lewat John Duran di menit 79. John Duran ini pemain pengganti, super sub dia. Kita lihat statistiknya 5-17 tuh. Shot on target 2-7. Jadi Emi Martinez melakukan 7 save. Jadi man of the match di sini adalah Emi Martinez. Gila, ini kiper memang luar biasa. Posisi 30% dan 70%. Passing 285 banding 655 dan akurasi passing 75% dari 90%. Kalau kita itu Bayern Munchen unggul sekalian, tapi inilah kejutan dalam sepak bola. Bayern Munchen yang kalah, Aston Villa menang, dan ini adalah awal yang bagus bagi mereka setelah 42 tahun tidak masuk ke kompetisi Eropa.
Sebelumnya Aston Villa di leg pertama juga menang ya kalau nggak salah. Aston Villa ya lawan Young Boys menang, jadi ini awalnya bagus, mereka dapat 2 kali kemenangan gitu. Oke, habis itu ada RB Leipzig lawan Juventus. Ini juga cukup sengit ya, kita lihat formasinya. Leipzig memainkan formasi 4-4-2, Peter Gulasi sebagai kiper, ini kiper timnas Hungaria. Kemudian di belakang ada Gertruda, Will Orban, ini juga backnya timnas Hungaria juga, jadi kapten juga di tim ini. Kemudian Lukeba sama David Raum, nggak salah. Ini kalau nggak salah apa itu backnya timnas Jerman. Kemudian di tengah ada Baumgartner, Selwatt, Haidara sama Xavi Simons. Kata Xavi Simons sekarang main di sini ini pemain pindah-pindah terus ya, dari PSG, PSV, kayak dari mana, banyak tim lah ya. Luis Openda sama Benjamin Sesko. Juventus memainkan formasi 4-2-3-1, di Gregorio sebagai kiper, kemudian di belakang ada Cambiaso, Bremer, Pierre Kalulu sama Savona. Di tengah apa itu gelandang bertahan ada Weston McKennie sama Nicolo Fagioli. Di depan ada Kenan Yildiz, John Koopmeiners sama Nico Gonzalez, dan di depan ada Dusan Vlahovic, penyerang andalannya. Di babak pertama apa ya, Juventus agak kesusahan ya, bahkan mereka ketinggalan dulu lewat golnya Benjamin Sesko di menit 30. Golnya bagus sih, keras ke atas gawang, itulah seorang real striker. Tendangan bagus itu dari penyerang muda mereka Benjamin Sesko. Di babak kedua Juventus segera bisa menyamakan kedudukan lewat Dusan Vlahovic di menit 50, ini juga real striker ini. Jadi 1-1 di babak pertama, tapi gak lama berselang 9 menit kemudian Juventus bermain dengan 10 orang karena si kipernya Di Gregorio tidak sengaja keluar kotak penalti dan kena tangannya bolanya. Karena kena tangannya, kartu merah dia. Jadi kipernya Mattia Perin masuk menggantikan Di Gregorio. Bukan kan ya, jadi di Mattia Perin ganti pemain lain lah. Maksudnya ganti pemain lain karena Juventus harus bermain dengan 10 orang karena satu orang kartu merah, jadi kipernya diganti. Karena kalau nggak ada kiper kan selesai itu. Jadi harus ada kipernya. Dan ya ini juga petaka karena di menit 65 Leipzig dapat penalti dan Benjamin Sesko bisa cover penalti itu jadi gol. Katanya ini semua akan berjalan mulus bagi Leipzig karena mereka unggul 2-1 dan Juventus kena kartu merah. Tetapi ternyata salah. Ternyata Juventus menunjukkan mental pemenangnya. Dengan 10 pemain mereka bisa menyamakan kedudukan lewat Dusan Vlahovic lagi di menit 68. Ini mungkin dengan gol ini sangat akan menaikkan semangat mereka bahwa they can win this game. Dan ternyata mereka bisa lewat golnya si Francisco Conceição. Ini pemain super sub dia. Masa sebagai pemain pengganti dan cetak gol di menit 82. Ini jelas kemenangan sensasional bagi Juventus. Bayangin mereka bermain dengan 10 pemain sejak menit 59 dan mereka bahkan bisa comeback jadi 3-2. Ini laga yang luar biasa. Kita statistiknya ya, shots 24/16, shots on target 7/5, posisi 44% banding 56%, passing 369 banding 483, dan akurasi passing 86% banding 91%. Jadi memang kalau dalam set ini Juventus layak menang, dan Juventus unggul skalanya ada dengan 10 pemain. Jadi ini mulai kelihatan transformasi di bawah asuhan Thiago Motta gitu. Kemudian kita ke laga selanjutnya yang terakhir, mungkin ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mungkin satu lagi aja. Ini aja apa? Dortmund lawan Celtic yang golnya paling banyak. Dortmund bermain dengan formasi 4-2-3-1. Kobel sebagai kiper, kemudian 4 back di belakang ada Couto, Anton, Nicolas Klotterbeck yang cuma tahu ini, sama Riersen. Di tengah di gelandang bertahan ada Emre Can sama Pascal Gross. Di attacking midfield ada Karim Adeyemi, Julian Brandt sama Bjorn Gittens. Dan di depan ada Guirassy. Ini siapa lagi Guirassy? Banyak pemain yang nggak kenal sih, jujur aja. Celtic, ini ada mantan kipernya si Leicester ya, itu Kasper Schmeichel.
Kemudian di belakang ada Taylor, Scholes, Trusty Johnston. Di tengah ada Bernardo, kalau McGregor sama Angels. McGregor jadi kapten. Kalau kaptennya Dortmund Emre Can. Di depan ada Dyson Maeda, Kyogo Furuhashi sama Kun. Jadi ada 2 penyerang Jepang di sini, Dyson Maeda sama Kyogo Furuhashi. Kalau nggak salah aku dengar nanti komentatornya kalau nggak salah ngomong gini apa, Celtic sebelumnya tidak pernah kalah kalau lawan tim Jerman, dan kali ini akan dipatahkan dengan cara yang kejam karena di menit 7 Dortmund cetak gol lewat penalti Emre Can di menit 7. Tapi kelihatannya Celtic masih bisa meneruskan tren unbeaten itu, karena di menit 9 Dyson Maeda berhasil cetak gol, jadi skor 1 sama. Tapi tidak lama berselang 2 menit ternyata anggapan itu salah karena Karim Adeyemi cetak gol. Di menit 11 29 kemudian penalti Sergio Guirassy di menit 40, dan kemudian Karim Adeyemi cetak hat-trick di menit 42. Jadi di babak pertama sudah 5-1. Gila nggak? Karim Adeyemi cetak hat-trick, ini Adeyemi luar biasa ya. Di babak kedua ditambah lagi 2 gol lewat Felix Mecha sama Sergio Guirassy lagi. Jadi Sergio Guirassy 2 gol, Karim Adeyemi 3 gol, Emre Can sama Felix Mecha 1 gol. 7-1. Gila, dihancur leburkan tim Mason Brendan Rodgers ini. Shotnya 16-9, shot on target 13 7-nya gol. Cukup efektif juga. Shot on targetnya Celtic cuma 2, tapi 1-nya gol, jadi lumayan efektif, tapi ya peluangnya paling dikit. Possession 53% 47%, passing 99, satu lagi 500 banding 449, dan akurasi passingnya 87% banding 86%. Pelat sebenarnya ya cukup berimbang, cuma ya Dortmund secara efektivitas permainan lebih bagus dan efektivitas mereka tinggi, itu yang mereka bisa menang besar gitu. Kita lihat tabel klasemennya di Champions League dulu. Sekarang menit ke 22. Kalau kita lihat ranking pertama ada Dortmund, 2 laga 6 poin, gol cetak 10 gol, kemasukan 1 plus 9 gol difference-nya. Kedua secara mengejutkan The Brest dengan 6 poin juga plus 5 selisih golnya. Benfica sama juga tapi di peringkat 3 dengan 6 poin. Keempat Leverkusen selisih golnya sama tapi golnya lebih sedikit, 5 gol 0 kebobolan, masih clean sheet 6 poin. Kelima ada Liverpool 6 poin plus 4. Aston Villa sama plus 4 di bawahnya Liverpool, tapi karena mereka golnya lebih sedikit yaitu 4, sedangkan Liverpool ada 5. Juventus 6 poin juga plus 3 sisi golnya. Nah, dari Manchester City sampai Monaco itu 4 poin, yaitu tadi ada dari peringkat 8 sampai 14. Kemudian peringkat 15 Bayern 3 poin sampai Atletico Madrid 3 poin. Lalu ya peringkat terakhir 24 PSV 1 poin minus 2 gol sisi golnya, minus. Sisanya tereliminasi, ini ada 25 dari Stuttgart 1 poin sampai Dinamo Zagreb 28 poin. Sampai 28 poin. Peringkat 28 1 poin. Dinamo Zagreb. Kemudian di peringkat 29 Leipzig sampai Young Boys peringkat 36 0 poin. Young Boys paling bawah ya. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke Europa League. Jadi kali ini karena tadi di Champions League sudah bahas 7 pertandingan, sekarang saya akan hanya bahas 3 pertandingan di Liga Eropa ini, di divisi 2 ini. Jadi kali ini saya akan bahas dulu yang jelas adalah Porto lawan Manchester United. Porto bermain formasi 4-3-3, Diogo Costa sebagai kiper dan kapten.
Pas di belakang ada Pedro, Perez, Moura sama CM ini siapa? Oh, Joao Mario. Di tengah ada Stephen Eustaquio, itu gelandangnya Kanada. Kemudian Varela sama Gonzalez, sama Nico Gonzalez. Mirip sama Juventus. Di depan ada PP, bukan PP yang botak tua itu. Pemain Portugal, PP ini dari Brasil. Uniknya namanya sama persis ya. Bahkan PP, di Porto pernah ada dua namanya PP sebelum PP yang satunya pensiun. Maksud ada Omorodion sama Galeno. Samu Omorodion. MU bermain formasi 4-2-3-1. Kata dengan semua pemain inti, Onana kiper, Andre Onana, 4 di belakang ada Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Mathis De Ligt sama Nassar Masraoui. 2 di tengah di gelandang bertahan ada Christian Eriksen sama Casemiro. 3 di depan di attacking midfield ada Marcus Rashford, Bruno Fernandes sama Amad Diallo, dan di ujung tombak ada Rasmus Højlund. Ini kelihatannya semua akan berjalan lancar bagi MU karena MU dapat tanda kutip 2 gol kado lah dari Porto. Terutama Marcus Rashford di menit 7 dan Rasmus Højlund di menit 20. Kenapa aku bilang 2 gol itu kado? Karena itu kesalahan dari kipernya Porto yaitu Diogo Costa. Dia bukan hanya melakukan 1 kesalahan tapi 2 kesalahan. Jadi makanya tak bilang kado dari itu Porto. Dan kelihatannya semua akan berjalan ke MU. Tapi ternyata Porto mampu melawan. Bahkan ya dari golnya PP di menit 27, kemudian Samu Omorodion di menit 34. Jadi babak pertama 2 sama. Babak kedua nggak sampai 5 menit Samu Omorodion cetak gol lagi. Jadi dia cetak 2 gol dan bahkan Porto bisa comeback. Yang lebih parahnya lagi, Bruno Fernandes kena kartu merah di menit 81. Jadi MU dari dalam 1 harus bermain dengan 10 pemain, ketinggalan 3-2. Mereka masukin Harry Maguire dan pemain lainnya. Diogo Costa walaupun blunder 2 kali, tapi dia juga melakukan beberapa save. Sampai di menit 91, lewat situasi bola mati corner, Harry Maguire berhasil menyelamatkan timnya dari kekalahan lewat headingnya. Kalau nggak ada Maguire itu bisa kalah ini tim. Jadi MU harus berterima kasih ke Maguire sih juga. 3 sama. Ya untuk kalau MU 10 pemain ya oke lah, cuma ya kalau bisa diimbangin harusnya Porto ini bisa dilibas sama MU. Cuma MU lagi lawat juga. Kita lihat shot 14 banding 29. MU 29 shot loh. Tapi shot on targetnya nggak beda jauh, 7-8. Ini menunjukkan betapa bobroknya juga lini serangnya MU. Dari 29 cuma 8, nggak sampai sepertiganya. Diogo Costa total melakukan 5 save, sedangkan Onana melakukan 4 save. Posisi 46% banding 54%, passingnya 4-3 banding 87, dan akurasi passing 83% banding 89%. Kalau dilihat emang ya MU tidak dapat seri lah. Karena kalau kalah ya ini akan jadi bahan bulian seluruh dunia. Langsung kita ke laga selanjutnya yaitu FC Twente lawan Fenerbahce. Twente ini ya aku pengen lihat karena ada Mercier-Kes di sana. Jadi dengan formasi 4-2-3-1, Lars Understal ini kalau nggak salah mantan kipernya Schalke. Itu klub Bundesliga. Kemudian di belakang ada Van Rooij, Mercier-Kes, Brun sama Salah Edine. 2 gelandang tengah ada Reker sama Flap, kuning namanya. Itu 2 gelandang bertahan. Nah, di attacking midfielder gelandang serang ada 1 nama yang familiar yaitu Ricky van Wolfswinkel. Ini dulu pas dia muda di Sporting itu bagus, kemudian dibeli klub Norwich. Norwich itu dulunya klub Liga Premier Inggris divisi 1. Itu sempat dibeli tapi dia flop. Jadi dia cuma cetak gol di laga debutnya. Setelah itu selama 20-an lebih pertandingan tidak bagus. Jadi dia di loan di beberapa klub, akhirnya dijual, sekarang main di Twente sekarang. Dia sekarang umurnya 35 tahun by the way, dan dipercaya 35 tahun dan dipercaya jadi kapten. Terasa ya, ini berarti mungkin saya juga setua juga. Karena Van Wolfswinkel ini aku ikuti sejak aku masih SD atau SMP gitu. Ternyata dia masih main ternyata juga. Kemudian Stein, Van Bergen sama Lammers sebagai ujung tombak.
Fenerbahce lawan Fenerbahce dilatih Jose Mourinho. Ada beberapa nama familiar juga. Pertama, kiper timnas Kroasia yaitu Dominik Livakovic. 4 back di belakang Osterwolde, Jiku, Bekau sama Muldur, nggak ada yang aku kenal. 2 gelandang bertahan, dua-duanya familiar. Satunya Fred, siapa yang nggak tahu, itu mantan pemain MU yang lucu itu. Kemudian ada Sofyan Amrabat, ini mantan pemain Fiorentina. Ini juga pemain Maroko yang bagus dulu pas Piala Dunia 2022. Kemudian di tengah juga di gelandang serang lah juga ada pemain familiar yaitu Dusan Tadic. Ini mantan pemain Southampton, Ajax dan lain-lain. Kalau nggak salah mantan pemain Twente juga. Jadi ini dia lawan mantan klubnya. Sebastian Szymanski, Kaveci, sama depan ada Yusuf En-Nesyri. Ini juga terkenal banget, ini yang yang bikin Portugal keluar di Piala Dunia 2022 kemarin. Di pertama kelihatannya segalanya jalan aja bagi Twente karena Michael Flapp posisi cetak gol di menit 28. Dan Twente saya pertama saya unggul 1-0. Bagus juga ya Twente. Ya mesin Chris ini bagus juga, bisa bisa bikin Fenerbahce nggak kebobol sama sekali. Bukan kok Fenerbahce, Twente nggak kebobol sama sekali lah. Mesti nggak bikin Fenerbahce bisa cetak gol gitu di babak pertama. Babak kedua Fenerbahce baru bisa cetak gol lewat Dusan Tadic di menit 71. Golnya bagus sih, tenang dia. Jadi pemain Twente nggak ada yang nyadar kalau Dusan Tadic berlari ke arah gawang. Jadi itu pintar sih, perkara pintar dari Dusan Tadic. Dia menyelinap melewati pertahanan, nggak offside juga, dan cetak gol yang kalem lah. Jadi di loop bolanya. Keren sih itu golnya. 1-1 ya. Ya oke lah, Twente mampu nahan imbang Fenerbahce diisi pemain-pemain terkenal, dan pelatih Jose Mourinho itu bagus sih Twente. Bagus juga buat Mesilkers, pemain naturalisasi kita. Shotnya 14-6, shot on target 9-2, possession 52%, bahkan Twente unggul possession loh. 58%, passing 52-18, dan akurasi passingnya 80% sama, 80% sama. Jadi ini cukup imbang juga, emang layak dapat imbang. Dan yang terakhir saya mau bahas adalah ini aja, Lazio lawan Nice. Ini aku lihat langsung di TV. Ini cukup seru juga. Jadi Lazio ini ya bermain formasi 4-2-3-1. Manda sebagai kiper, di 4 back di belakang ada Marusic, Patrick, Gila sama Pellegrini. Pellegrini ya, bukan Lorenzo Pellegrini. 2 gelandang bertahan ada Guendouzi sama Fekino. Guendouzi ini mantan pemainnya Arsenal kalau nggak salah. Kita coba cek. Oh ya betul, mantan pemainnya Arsenal. Sekarang main di Lazio dia. 3 midfielder ada Caona, Dele Basiro sama Pedro. Pedro ini mantan pemain Barcelona. Buset, ini orang masih main ya, padahal umur 37 tahun. Gila, luar biasa. Sama di depan ada Castellanos sebagai ujung tombak. Nice bermain dengan formasi 3-4-2-1. Bulgas sebagai kiper. Di belakang ada back umur 82 tahun yaitu Dante. Kemudian ada Bombito sama Ndalisime. 4 gelandang tengah ada Lucet, Rosario, Boudaoui sama Jonathan Klaus. Jonathan Klaus ini terkenal juga ini. Apa itu? Backnya Prancis dulu dia pernah main di Marseille ya. Pantesan aku pernah dengar namanya Jonathan Klaus. Kita sekarang main di Nice. Terus ada Jeremy Boga, Bounane sama Yusuf Moukoko ini kalau nggak salah main di Dortmund ya dulu ya. Oh iya, ini dulu sempat dipuji Haaland lah. Maksudnya dia dari umur 16 tahun sudah debut apa. Ternyata sekarang dia di loan sama Nice. Itu Yusuf Moukoko ini penyerang muda bagus ini. Lazio di laga pertama di match 1 menang 4-0 kalau nggak salah lawan Dinamo Kiev, lawan yang bagus, dan
Di sini mereka juga startnya bagus lewat gol Pedro di menit 20 tuh, golnya Pedro bagus banget. Tendangannya menukik. Jadi dia tendang dari sisi kanan, bolanya itu ke sisi kiri atas gawang, kipernya itu nggak bisa apa-apa. Tendangannya keras lagi. Ini menunjukkan kualitas seorang Pedro. Di umur 37 tahun dia bisa tendang kayak gitu, luar biasa juga ya. Tendangan keras gitu. Kemudian Valentin Castellanos cetak gol juga di menit 35. Gol dia cetak gol yang kalem juga. Di loop bolanya apa, hebat juga. Di menit 35. Tapi kemudian Nice sempat cetak gol lewat Jeremy Boga di menit 41. Jadi skor awal 2-1. Di babak kedua, nah saya bisa cetak gol lagi oleh Valentin Castellanos di menit 53 dan penaltinya Matias Sagagni di menit 67. Itu berkat juga si Valentin Castellanos juga. Jadi berkat pelanggarannya dia, Lazio dapat penalti dan Matias Sagagni cetak gol. Jadi man of the match di sini adalah Valentin Castellanos. Skor akhir 4-1. Tapi yang aku mau bahas di sini adalah kondisi lapangan di Lazio ini jelek banget ya, jujur aja. Stadio Olimpico ini jelek banget. Itu kan hujan, banjir, lapangannya banjir, dan di babak kedua itu kelihatan banget bahwa lapangannya itu becek, jadi bola itu susah gerak. Berkali-kali sistem permainan jadi kacau. Jadi harusnya bolanya dikuasai sama Lazio misalnya, karena bola terhenti di tengah lapangan, bola direbut sama lawan. Begitu juga Nice saat menguasai bola, bolanya gagal gitu, maksudnya bolanya bisa diumpan ke temannya, gagal direbut. Jadi kondisi lapangan tuh pengaruh, kacau. Berapa kali bolanya terhenti di tengah lapangan gitu. Jadi sistem permainannya kacau. Ini lapangannya betul-betul drainasenya mungkin hancur atau apa ya. Padahal ini bukan kali pertama lapangan sepak bola kena hujan. Kan biasanya nggak ada masalah, tapi kali ini ada banyak masalah ya. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi di Stadion Olimpico ini. Jadi betul-betul bahwa kedua itu banyak sekali permainan terhenti karena lapangan becek gitu. Shot 13-11, season target 6-4, possession 39% banding 61%. 39% possession doang loh. Bisa 13 shots 6 gol. Kontennya luar biasa ya Lazio. Pasti 334 banding 505 dan akurasi passing 77% banding 85%. Jadi memang ya kalau dari sini Lazio memang layak menang lah. Selamat buat Lazio juga. Oke, kita sekarang lihat dari tabel klasemennya si Europa League ini. Nah ya. Tabel klasemen. Yang pertama jelas Lazio 2 kali menang, memasukkan 7 gol, kemasukan 1 plus 6 selisih golnya dan 6 poin. Kedua Lyon plus 5 6 poin. 3 Tottenham plus 4 6 poin, sama kayak FCSB. SB itu Steaua Bucuresti 4 poin, sama-sama 5 gol dan 1 kebobolan, persis kayak Tottenham. Kemudian kelima ada Anderlecht dengan plus 2 sisi gol dan 6 poin. Nah, ini 1-5. Kemudian Ajax sampai Bodo Glimt di posisi 14, dari peringkat 6 sampai peringkat 14 itu 4 poin. Kemudian peringkat 15 sampai 20 itu 3 poin. 15 itu Olympiakos sampai Braga. 21 MU peringkat 21 loh, turun 1 peringkat, parah MU ini juga. MU 2 laga baru 2 poin sampai Victoria, sama kayak Victoria Pleasant dan 23. Di 24 ada Porto dengan 1 poin, selisih gol minus 1, sama kayak Real Sociedad di posisi 25, sampai Nice di posisi 30. Kemudian sisanya 31 Ferencvaros sampai Besiktas di peringkat 36 ada 0 poin. Ya itu aja sih pembahasan ini aja, ini sudah 40 menit. Terima kasih semua sudah menonton.